mulai besok, sholat berjamaah, ngaji Quran, jangan di sini, di masjid. Jangan takut, ada saya. Barang siapa yang ingin istrinya janda, barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim, lawan saya. Ya ini di sini juga harus ada yang begitu. Ada yang begitu? Ada enggak? Ayo Ustaz Hadi terus pondok. Jangan takut, ada saya. Ada enggak itu? Ada tidak? Kelihatan penakut-penakut, Masya Allah. Negara juga harus ada TNI kan? Harus ada TNI yang siap mempertahankan negara. Sayyidina Umar itu contohnya. Jangan takut, ayo sholat di masjid, ada saya. Semua perjuangan butuhkan benteng. Nah, ini sama dengan cerita masuk Islamnya Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa. Mendengar ada agama Islam di Rengas Dengklok, Kerawang. Disebarkan, diajarkan oleh Syekh Hasanuddin, orang Cina, dari Cina itu. Karena dia Qiraah ahli Qori, maka disebut Syekh Qura. Berangkatlah Prabu Siliwangi menuju Kerawang, saya bunuh. Sampai di sana ada santrinya lagi baca Quran. Suaranya merdu, lagunya enak. Dilihat perempuan kutilang, kuning tinggi langsing. Ini di Bojongsari jarang ini. Kalau sebaliknya banyak, saya jamin banyak kalau sebaliknya. Gembrot pendek, hitam banyak kalau di Bojongsari. Pangeran Pamanah Rasa jangankan akan membunuh Syekh Qura, malah klepek-klepek, jatuh cinta. Syekh, untuk saya saja, saya kawin. Ya silakan. Tapi ente harus masuk Islam. Masuk Islam gak apa-apa. Bersyahadat masuk Islam. Terjadi pernikahan antara Prabu Siliwangi dengan Subang Larang, anaknya Ki Gede Tapa, Bandar Pelabuhan Cirebon, kepala Bandar Pelabuhan Cirebon. Konon katanya Prabu Siliwangi Islamnya nggak serius, nggak begitu serius lah. Tapi nanti punya anak 3. 1, Syekh Rahmatullah yang terkenal dengan panggilan Prabu Kian Santang, yang kuburnya di Gunung Gadog, Garut. Ini nggak tahu ya, sejarah ini nggak tahu. Masya Allah, tapi kalau dongeng lainnya apal-apal. Yang menyebarkan Islam seluruh masyarakat Sunda Parahyangan. Itu jasanya Syekh Rahmatullah Prabu Kian Santang. Yang kedua, Syekh Somadullah yang akan jadi Bupati Cirebon. Sakti orangnya. Terkenal dengan panggilan Ki Kuwu Cirebon. Yang ketiga perempuan. Namanya Walang Sungsang. Cantik. Atau Syarifah Mudaim. Dinikah oleh Sayyid yang datang dari Pakistan. Kalau dulu India ya, Pakistan lah. Nanti punya anak Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu dari ibu cucu Prabu Siliwangi. Kalau dari ayah Minas Sadah. Turunan Nabi dari Al-Hasni. Dari Musa Al-Kadzim. Bukan dari Yaman, bukan. Dari Samarkand. Nah, para sahabat semua hafal Quran. Semua hafal Quran. Bahkan mereka mengandalkan hafalan. Tidak mengandalkan tulisan. Rata-rata nggak bisa nulis. Hafalan. Bahkan tidak ada satu sahabat pun yang punya tulisan lengkap. Tulisan Quran lengkap. Ada sahabat A punya surat Yasin. Ada sahabat B punya surat Baqarah. Ada sahabat C surat Kahfi. Nggak ada sahabat punya tulisan Quran lengkap. Nah, setelah zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mulai ada perintah
mempersatukan, mengumpulkan tulisan Quran yang berserak-serak itu. Muawiyah bin Sufyan. Cukup tablah ya, orang yang bisa nulis-nulis lah. Dah, mulai ada Quran dan tulisan. Setelah zaman Sayyidina Utsman, ternyata satu kota dengan kota yang lain baca Qurannya beda-beda. Maka Sayyidina Utsman punya keputusan, kita satukan tulisan Quran. Sudah tulis satu resmi, yang lain bakar. Supaya tidak menimbulkan perpecahan dalam baca Quran. Maka terkenal dengan nama Mushaf Utsmani. Yang sekarang sampai sekarang itu. Apa namanya? Mushaf Utsmani. Sampai sekarang. Yang lainnya bakar. Itu jasanya Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau Bapak ingin tahu fotokopi Quran zaman Sayyidina Utsman, saya punya di rumah. Gak bisa baca, saya gak bisa baca. Titik saja gak ada. Ba, ta, tha, nun, ya sama. Jim, ha, kho sama. Dal, dal sama. Ro, zai sama. Dan seterusnya gak ada titik lah. Setelah, kenapa? Karena sahabat mengandalkan hafalan. Walaupun gak ada titik bisa hafalan. Nah, setelah Islam menyebar luas, umat Islam membutuhkan titik membedakan satu huruf dengan yang lain. Maka ada seorang ulama dari Persia, bukan dari Arab. Betul. Namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Tahun 62 Hijriah. Punya ide wad'un nuqat 'alal huruf. Bikin titik. Batik satu di bawah, tadi dua di atas, tadi tiga di atas, jim di tengah, hak non titik, kho titik di atas. Siapa yang bikin? Alah, lupa udah. Biasa namanya Solikin. Jumadi, Toto. Saya nggak akan ulang saya biar yang nggak apa ya sudah. Sudah ada titik, mulai orang Islam mulai jelas baca tulisan Quran. Tapi masih banyak yang salah. Setelah semakin meluas umat Islam. Maka ada seorang ulama ajam. Bukan orang Arab. Bukan orang Yaman, bukan. Ngarang gagas fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dari kota Farhad, Afghanistan. Kalau sekarang Afghanistan. Baru terang baca. Ada titik, ada harokat. Tapi masih banyak yang salah baca Quran. Orang Purwokerto ada nggak? Ada nggak? Orang Banyumas ada nggak? Banjarnegara, Purbalingga, sampai sekarang, alhamdulillah ngalamin ahli sunnah wal jamaah, kiai sangit ngakil, insya Allah. Itu berarti keluarnya huruf dari tenggorokan nggak benar. Makhraj. Maksudnya apa maknanya? Keluarnya huruf, keluarnya suara. Menyuarakan huruf dari tenggorokan nggak benar. Maka ada imam besar dari Ajam bukan dari Arab. Betul, saya tanggung jawab ngomong ini, saya tanggung jawab ngomong ini. Dikira namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Wafat tahun 224 Hijriah. Bikin ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu memperbaiki baca Quran. Ilmu taj. Baru ada terminologi izhar, ikhfa, idgham, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, mad jaiz dan seterusnya. Huruf halak, huruf elat, apa huruf? Ya Allah, yang bikin namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Paham tidak? Nah, kita bersyukur pesantren Darul Fikr ini mewajibkan tahfidzul Quran. Ini luar biasa. Insya Allah yang mendukung persalinan ini yakin min ahli jannah. Yakin.
semampunya, semampunya. Because istita'ah. Yang bisa harta-harta, yang bisa pikiran-pikiran, yang bisa tenaga-tenaga. Ayo kita dukung pesantren tahfidz Quran. Luar biasa. Pun. Jadi Al-Quran seperti sekarang yang kita baca ini dijaga oleh huffadzil Quran. Kalau nggak ada yang hafal, ayo kalau ada kesalahan cetak, tambah huruf atau kurang huruf, nggak tahu. Tapi kan ada yang hafal, banyak hafal, ketahuan kalau ada keliru dalam percetakan. Silahkan, saya bukan menghina bukan. Silahkan Bapak tanya ke gereja, Romo, pastor, Pak, sampean hafal Injil enggak? Enggak ada yang hafal Injil, enggak ada. Paling ngutip sana ngutip sini ya. Itu seperti anak yang hafal Quran tuh, yang lanyah, lancar. Enggak ada. Dengan adanya ilmu tajwid, maka baca Qurannya harus ada aturan ilmunya. Tanya pada orang Kristen, ada tajwidnya enggak baca Bible tuh? Ada idgham ikhfa ikrarnya enggak? Apa sampai qiraatus sab'ah? Wah, enggak ada. Kalau baca Quran ada 7 qiraat. Itu yang muttafaq, yang 3 syadz, 10 sebenarnya qiraat 10. Tanya orang Kristen, tanya. Ada enggak cara baca Injil sampai 7? Lihat, silakan. Itulah kelebihan Al-Quran. Ada lagi. Hanya dalam agama Islam ada ilmu metode mengoreksi, meneliti informasi. Namanya ilmu mustalahil hadis. Tanya pada orang Kristen, ada enggak ilmu sahih, hasan, dhaif? Tanya. Hanya di Islam. Ceritanya tahun 99 Hijriah, tahun berapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz gelisah. Banyak hadis palsu. Maka Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Bukan orang Arab. Orang Romahurmuz. Syekh, bisa nggak bikin metode seleksi hadis? Insya Allah bisa. 1 minggu lapor, sudah jadi ilmunya. Coba terangkan. Hadis ada yang sahih. Syaratnya ada 4. Antara murid dan guru ketemu. Jadi kalau misalnya saya ngomong, kata Gus Dur, sahih itu karena saya ketemu dengan Gus Dur. Jadi kalau saya ngomong, kata Kiai Hasyim Asy'ari, itu enggak sahih, saya enggak ketemu dengan Kiai Hasyim. Yang kedua, si gurunya dobit, hafalan cerdas. Yang ketiga, thiqah, bisa dipercaya gurunya ini. Yang keempat, adil, tidak pernah nyuri sendal di masjid. Jangan nyuri sepeda motor, sendalnya nggak pernah. Kalau dalam kitabnya diterangkan contohnya tidak pernah mencuri sebutir bawang. Itu contoh kitab, contoh saya yang biasa terjadi lah, nyolong sendal di masjid. Yang salah khotibnya, yang salah. Khotibnya khutbah, khudul hasanat wa tirkus sayyiat. Ambil yang bagus-bagus, tinggal yang jelek-jelek. Keluar pilih sendal bagus jadinya. Yang jelek ditinggal. Yang salah khotibnya yang salah. Dah. Ilmu mustalah hadis. Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 dengan sanadnya, setelah ditatbikkan, diimplementasikan dengan ilmu mustalah hadis, menurut beliau hadis sahih hanya 4.000. Beliau, tapi kalau Imam Muslim lebih banyak lagi, Imam Hakim lebih banyak lagi, hadis sahih bukan hanya 4.000. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ada lagi, Imam Syafi'i. Ini orang Arab ini, orang Arab Syafi'i. Imam siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'
bin Musayyab bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Nama lengkapnya itu. Lahir di kota Ghazzah yang sedang dibom oleh Israel ini. Itu lahirnya Imam Syafi'i. Tahun 150 Hijriah. Wafat di Kairo. Dusun Fustat, Kairo, Mesir. Tahun 204 Hijriah. Artinya usianya cuma 54 tahun. 50? Ada orang usianya pendek tapi jembar. Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, tim inti anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tim 9, ketuanya Soekarno, sekretaris Muhammad Hatta, Wahid Hashim anggotanya, usianya hanya 39 tahun. Imam Ghazali 55, lebih dari Imam Syafi'i 1 tahun. Dan banyak imam-imam yang muda, wafat muda, luar biasa. Ada lagi orang Depok, usianya panjang tapi sempit. Hanya lumayan nyoblos Pak Sufyan. Gak ada manfaatnya kecuali untuk nyoblos Pak Sufyan. Imam Syafi'i suatu hari dapat surat dari gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Gubernur Mawaro An-Nahr. Transoksania, Afghanistan di sekitarnya lah. Dulu namanya Mawaro, bahasa Arabnya Mawaro An-Nahr. Sebelah sananya Bengawan. Kalau sekarang namanya Transoksania. Dibuka suratnya. Isinya, Syekh, saya ingin tahu, ingin ngerti bagaimana caranya memahami syariat Islam yang benar. Imam Syafi'i, coba gubernur tanya pada imam coba. Sekarang ada nggak yang gubernur tanya pada kiai ya? Ada nggak gubernur tanya pada kiai sekarang? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Sini Rabi' sini. Naktub Ar-Risalah. Ayo nulis surat yuk, nulis surat. Membalas pertanyaan gubernur. Siap. Imam Syafi'i dikte. Rabi' nulis. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Isinya gimana isinya? Gimana isinya? Singkat saja. Kalau rinci 4 semester. Betul. Gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam, pertama harus paham ayat-ayat Al-Quran. Ayat Quran tidak satu, tidak sama. Ada ayat muhkamah, sudah jelas, gak butuh tafsir, gak butuh takwil. Qul huwallahu ahad, sudah jelas, sudah, gak usah tafsiri. Yang kedua, mutasyabihah, remeng-remeng, butuh tafsir. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu senggolan batal, mulamasah. Apa mulamasah itu? Kata Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau enggak syahwat enggak apa-apa. Kata Imam Ahmad Hambali, kalau saling, musyarakah namanya, lamasa, saling memeluk batal, kalau enggak batal. Kata Syafi'i, suami istri senggolan, sengaja enggak sengaja, syahwat enggak syahwat, batal. Kakek-kakek dan nenek-nenek punya wudhu senggolan, batal. Imam Syafi'i itu. Kalau kata Imam Abu Hanifah, saya baru saja sejarah ke makbarnya di Irak. 2 minggu yang lalu. Masjid besar. Ramai orang ngaji banyak. Kata Imam Abu Hanifah, senggolan di sini artinya apa? Suami istri punya wudhu, ciuman, sengaja, syahwat, gak batal. Kecuali satu baru batal, yang satu. Tahu nggak yang satu, ngerti nggak yang tahu? Baru batal kalau yang satu baru batal. Ngerti kan? Ya pekerjaan rutin kita lah, pekerjaan rutin. Itu namanya ayat mutasyabihah. Ayat apa? Ada ayat mutlaqah absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, taat kepada pemerintah, muqayyad. Dengan syarat,
Kalau pemerintahnya baik, kalau nggak baik jangan taatin.